Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu, amin, 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 amin. Kita pertanyaannya adalah kemana nanti STY setelah tidak menjadi pelatih timnas Indonesia lagi nih bro? Bro, Eko kira-kira kemana beliau bro? Ya, memang spekulasi banyak ya bro ya mengenai bagaimana STI setelah ini, bro. Tapi yang mesti kita ketahui ya bahwa STI itu kan terlihat agak terpukul ya dengan keputusan yang dikeluarkan oleh PSSI untuk memutus kontraknya. Karena terlihat sekali ya bahwa STI begitu nyaman di Indonesia, kemudian keluarganya pun juga nyaman, dia merasa diterima di Indonesia, merasa dihargai. Kemudian fans sepak bola Indonesia juga begitu apresiasi dengan pencapaian yang dia lakukan terhadap timnas. Tentu ini juga bukan satu hal yang mudah di STY. Katakanlah untuk mengambil langkah, apakah dia akan meninggalkan Indonesia atau kalaupun dia memutuskan untuk tetap di Indonesia, dia harus mau ngapain gitu. Nah, karena kita tahu ya bahwa STY ini pelatih yang punya kualitas, tentu itu semua orang tahu ya. Bahkan publik sepak bola Korea pun juga mengakui saat ini, malah makin mengakui mengenai sepak terjang STY. Karena kalau kita lihat sejarahnya kan STY pernah begitu dilecehkan di sepak bola Korea waktu itu, ketika mereka kedatangan di bandara dilempar telur dan segala macam. Tapi belakangan setelah Indonesia juga di Q23 bisa menyingkirkan Korea, kemudian publik sepak bola Korea akhirnya makin tersadar ya bahwa STY punya kualitas. Terbukti dia bisa timnas Indonesia bisa dia bawa dengan menyingkirkan timnasnya Korea Selatan. Tentu kalau melihat ke arah situnya, bisa jadi bahwa STY akan kembali ke Korea untuk menukangi timnas sepak bola U23-nya Korea. Karena STY juga punya pengalaman untuk menukangi tim-tim muda di Korea Walking You. Wah, ini kalau misalnya seperti itu agak membingungkan juga, karena kemarin sudah ada pernyataan dari timnya STY bahwa STY, sekolah sepak bolanya STY ini yang di Indonesia tetap jalan ini. Apakah nanti cuma namanya aja yang dipakai, sementara STY-nya mungkin setahun cuma 2 kali datang gitu ya, 2-3 kali datang, atau seperti apa nih bro? Ya, berdirinya sekolah sepak bolanya STY itu kan juga bagian dari Imbas ya. Imbas begitu populernya STY di Indonesia. Makanya ketika dia bikin sekolah sepak bola, tentu punya orang semua ya pasti berpikir bahwa ini akademi sepak bola cukup bagus ini. Nah, sementara kalau kita juga melihat bagaimana apakah ada kemungkinan juga STY kemudian menukangi timnas dari negara-negara lain, mungkin di kawasan Asia Tenggara, sepertinya agak sulit juga untuk bisa mengatakan demikian. Karena banyak pelatih-pelatih yang terlihat saat ini itu timnasnya sudah dihuni oleh pelatih-pelatih yang sudah ada. Terkecuali ini saya melihat bahwa ada kemungkinan. Analisa saya adalah bisa saja SBY juga melatih timnas tapi Thailand. Iya. Karena saya melihat gini, hasil dari AFF itu kan menunjukkan bahwa Thailand ternyata bisa dikantangi oleh Vietnam. Vietnam dilatih oleh Kim San-sik, pelatih asal ini Korea Selatan tuh. Thailand dilatih oleh pelatih asal Jepang. Nah, tentu saya pikir peluang itu kelihatan ada ya, karena melihat pada rujukannya adalah Piala AFF kemarin. Nah, apalagi kalau kita melihat bagaimana kemudian publik sepak bolanya Thailand pun juga sepertinya masih punya keraguan terhadap pelatih yang berasal dari Jepang ini. Iya betul, dari Jepang betul. Bagaimana dengan Malaysia? Mungkin nggak malah pelatih Malaysia bro? Nah, Malaysia ini juga kan kemarin pergantian pelatihnya juga mengundang kontroversi ya. Karena Pau Malti tiba-tiba ketika akan bertanding melawan Singapura mendapat kabar dia akan dihentikan, diganti oleh pelatih yang baru. Ini sesuatu yang sebetulnya agak kurang etis sebetulnya, karena kompetisi ini masih berjalan. Tentu ini akan sangat mempengaruhi mentalitas bukan cuma pelatihnya, tapi pemainnya gitu. Nah, cuma langkah berani yang dilakukan oleh FAM sepak bolanya Malaysia
ini saya pikir juga bukan langkah yang bijak dalam hal ini. Nah, kalau misalkan Malaysia sendiri sudah punya definitif ya pelatih yang definitif, rasanya agak sulit untuk menyingkirkan pelatih yang mungkin bekerja aja juga belum gitu loh. Baru sekedar mencari talent scouting aja gitu loh. Nah, rasanya agak sulit ya buat Malaysia untuk merubah kembali apa yang sudah mereka tetapkan. Jadi kemungkinan STY tidak di Malaysia tapi justru malah di Thailand ya. Ada kemungkinan kayak gitu. Wah. Karena STY juga melihat bahwa potensi sepak bola Thailand juga bagus gitu. Tentu STY juga berpikir bahwa kalau dia kemudian katakanlah diberikan raw material yang secara kualitas juga cukup bagus, itu akan memudahkan langkahnya betulnya. Karena kita tahu bahwa kualitas pemain-pemain sepak bola Thailand juga bagus untuk kawasan Asia Tenggara gitu. Nah, sementara kalau dia harus melatih misalkan Kamboja, Laos, rasanya dia terlalu capek. Ya kalau kita lihat, memang Liga Thailand adalah boleh disebut liga terbaik di Asia Tenggara kan. Ya. Dan dengan demikian juga berarti pemain-pemain di Liga Thailand itu sudah disebut terbaik juga di Asia Tenggara. Sehingga kalau melawan Indonesia ini akan seru nih. Thailand di bawah STY melawan timnas Indonesia yang mantannya tuh dulunya dikelola oleh STY, dan nih bakalan seru nih kalau misalnya beradu. Ya, memang itu kan sekedar analisa saya ya. Apakah ini bisa kejadian? Ya bisa, tapi apakah mungkin apakah ini sudah pasti? Ya belum tentu ya. Karena apapun bisa berubah. Dan mengenai nasib STY di Indonesia juga kan sepertinya masih belum secara jelas apa sih yang kemungkinan dia akan tuju setelah ini. Karena segala kemungkinan masih terbuka lebar gitu. Yang kita lihat di beberapa media sosial, justru STY sedang asik-asiknya main golf gitu ya. Kayaknya menikmati banget ini hasil kompensasinya cukup ini beberapa tahun lagi ke depan. Ya memang ya karena dia juga begitu terpukul ya dengan keputusan dari PSSI, tentu dia juga harus menata emosinya, harus menata mentalitasnya. Ya mungkin tidak lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat gitu ya, membutuhkan pemikiran dan segala macam. Kalau saat ini dia terlihat bisa enjoy, itu adalah kelarian dia dari rasa kecewaannya sepertinya. Oke, nah tadi kita singgung mengenai STY akan kemana nih ya? Ya. Tapi kan kita harus mengucapkan terima kasih sekali nih kepada STY yang sudah membawa Indonesia sampai sejauh ini nih. Ya. Betul. Saya pikir gini, kalau dibilang STY adalah seorang history maker, saya ada setuju juga dengan pernyataan tersebut ya. Karena biar bagaimanapun dia membawa Indonesia bisa tampil di Piala Asia, bisa tampil di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia, zona Asia. Kemudian di Under 23 dia juga bisa membawa Indonesia sampai ke semifinal. Itu merupakan bukti bahwa prestasinya tidak bisa dianggap angin lalu gitu. Dan yang paling utama adalah ketika dia juga merubah mentalitas pemain Indonesia tuh. Itu yang paling penting. Karena mungkin dari sisi skill itu kan akan lebih mudah untuk dibangun. Dari sisi fisik dan stamina itu lebih mudah dibangun. Tapi kalau bicara mengenai mentalitas itu sangat-sangat sulit. Karena sudah puluhan pelatih-pelatih Indonesia yang melatih timnas kita itu yang asalnya dari ya Jerman, Austria, Spanyol, Argentina, Belanda, tidak ada yang moncernya STY dalam hal ini. Itu harus kita akui. Ya. Ya memang kita harus akui juga bahwa fans dari pendukung STY ini sudah demikian besar ya. Dan bahkan STY bisa menjadi bintang iklan berbagai macam produk gitu ya. Yang saya khawatir nanti ketika ini, saya nggak tahu khawatir atau apa ya. Kalau misalnya nanti ada laga nih di Indonesia, di GBK gitu ya, melawan, yang akan datang adalah melawan Bahrain misalnya. Ternyata penontonnya justru meneriakan Sintayong, Sintayong gitu. Padahal Sintayongnya udah nggak ada di situ. Yang ada Patrick Kluivert dan timnya, kemudian ada Erick Thohir di bangku VIP gitu. Loh, kok malah Sintayong yang dipanggil-panggil? Kira-kira seperti apa nih, Bro? Mungkin nggak kayak gitu? Mungkin saja. Artinya itu sesuatu yang harus bisa diterima dalam hal ini oleh PSSI. Karena keputusan PSSI yang tidak populis dalam hal ini ya, ini juga kan dan agak sedikit kontroversi dalam hal ini.
itu juga kan mengundang tanda tanya dari yang saat ini juga masih banyak yang bertanya-tanya mengenai kebijakan itu. Nah, sementara STY dari beberapa tahun dia berkiprah di Indonesia itu kan kelihatan sekali ya ada perbedaan-perbedaan prestasi dari timnas kita di tingkat Asia dalam hal ini ya. Nah, tentu banyak sekali yang fans-fans sepak bola Indonesia yang masih merasa dan belum bisa katakanlah move on dari STY. Dan bukan tidak mungkin apa yang Bro Eri sampaikan itu terjadi gitu. Tapi ini harus siap aja gitu. Ya siap mental justru para tokoh-tokoh ini yang sekarang ada di lapangan. Betul. Ya memang ada salah satu grup pendukung timnas Indonesia yang kemarin saja ketika Patrick datang mereka bilang saya tidak akan menyambut gitu. Kan artinya seperti setengah menolak ya, kalau disebut menolak mungkin tidak, tapi setengah menolak tidak mau menyambut ya. Betul kan, yang mungkin orang-orang seperti ini yang sebenarnya biasanya menghangatkan suasana di lapangan, yang justru orang-orang ini, dan tidak mungkin orang-orang ini yang justru nanti akan berteriak Sintayong jawab. Itu dinamika yang sangat mungkin terjadi ya bro. Nah mereka juga kan pasti berpikir gini, kedatangan Patrick Kluivert yang ditunjuk menjadi pelatih timnas itu kan Patrick Kluivert belum membuktikan apa-apa ya buat timnas. Tentu akan selalu diperbandingkan, dengan pencapaian dari STY. Jadi ini juga menjadi PR dari staf kepelatihan yang sekarang, bahwa pencapaian yang dilakukan oleh STY ini tidak boleh sia-sia. Mereka harus memberikan kalau perlu lebih dari apa yang dilakukan oleh STY ini. Di sebuah pengumuman di sebuah wawancaranya PSSI, Ketua Umum PSSI Erick Thohir di salah satu wawancara sempat menyebut istilah politisasi kalau tidak salah. Apakah ini yang dimaksud adalah karena sedemikian populernya STY sehingga timnas Indonesia ini seolah-olah namanya STY gitu ya? Dan sehingga nama-nama yang lain seperti Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sendiri yang membawa pemain-pemain naturalisasi sepertinya tidak kesebut gitu ya, karena kalah pamor nih sama STY. Sehingga ada sebagian orang yang mengatakan bahwa pergantian STY ini sementara adalah juga untuk mengurangi itu gitu, supaya popularitas STY tidak sampai melebihi dari popularitas dari Ketua Umum PSSI sendiri. Ya itu memang sangat debatable ya. Memang yang kita khawatirkan ada betulnya bahwa pengkultusan individu ini juga nggak bagus ya. Artinya kalau sudah individu dikutuskan, apapun yang dilakukan individu tersebut benar atau salah selalu dianggap benar. Nah itu ya. Nah tinggal bagaimana peran dari pelatih yang sekarang. Kalau pelatih yang sekarang ini kemudian bisa menampilkan permainan yang bagus, menampilkan prestasi yang justru lebih bagus lagi, itu tentu kultus individu ini tidak akan terjadi ya. Nah makanya ini sebetulnya langkah yang dilakukan oleh PSSI ini mengundang banyak kontroversi, mengundang banyak konsekuensi sebetulnya ya. Jadi saya sih tetap mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PSSI, karena tujuan dari PSSI adalah meloloskan timnas kita ke Piala Dunia. Walaupun yang dia pilih bukan langkah-langkah yang populer pada hal ini, tapi tujuannya jelas, tampil di Piala Dunia. Mudah-mudahan kita dukung aja ya bahwa apa yang dilakukan oleh PSSI itu memang sesuai dengan apa yang mereka rencanakan dan targetnya tercapai. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai STY kira-kira mau kemana, dan kalau menurut Sobat sendiri STY akan kemana nih? Apakah jadi benar nih jadi pelatih timnas di Asia Tenggara lagi, atau malah menjadi pelatih klub di luar negeri? Misalnya tempo hari kan sempat ada omongan bahwa STY ditawari untuk bermain melatih klub di Cina dengan bayaran yang sangat besar, tapi justru beliau memilih Indonesia. Apakah dia akan mengambil lagi tuh kesempatan yang ada di luar itu? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut ke obrolan lain, sampai jumpa, bye. Thank you bro.